Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, khususnya wali murid kelas 6 yang saya banggakan, anak-anak khususnya kelas 6 yang Ibu sayangkan, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan istighosah dalam rangka pelaksanaan ujian nasional yang akan kita laksanakan 3 hari ke depan, yaitu hari Senin sampai dengan hari Rabu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Jamal yang telah memimpin pelaksanaan kegiatan istighosah ini sehingga berjalan dengan tertib dan lancar. Harapan daripada kita semua, mudah-mudahan dari perencanaan, pelaksanaan hingga hasil kita mendapatkan yang terbaik. Anak-anak semuanya mendapatkan nilai sesuai apa yang kita harapkan. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa, khususnya kepada orang tua murid kelas 6, Bapak dan Ibu guru, sehingga anak-anak dalam melaksanakan ujian nanti diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dalam mengisi atau menjawab soal-soal yang telah disediakan oleh pemerintah, khususnya Pemda DKI Jakarta. Mudah-mudahan pula anak-anak mempunyai target. Jadi targetnya bukan hanya target lulus, namun anak-anak punya target nilai yang bagus, sehingga setelah anak-anak melaksanakan ujian memperoleh nilai untuk melanjutkan ke tingkat SMP khususnya tidak mendapatkan kesulitan. Karena apa? Karena nilainya sudah bagus. Amin. Harapan kita semua Bapak Ibu, oleh karena itu betul-betul 3 hari ke depan ini kita jaga anak-anak kita, terutama kesehatannya, fisiknya. Jangan sampai nanti pada pelaksanaan anak-anak ada yang tidak bisa mengikuti karena sakit, ya, karena sesuatu. Oleh karena itu saya pesan betul kepada Bapak dan Ibu, tolong anak-anak betul-betul diperhatikan, ya. Jadi tinggal hari Sabtu dan Minggu 2 hari ke depan, saya mohon kepada Bapak dan Ibu benar-benar untuk anaknya selalu di samping Bapak dan Ibu. Paling tidak belajarnya nggak terlalu didrill, karena sudah waktu sudah semakin dekat. Kalau semakin didrill malah dia bingung nanti, habis apalagi yang harus saya pelajari, malah hilang semuanya. Jadi saya rasa memang persiapan kita sudah cukup lama. Sudah sering saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu, kami juga sering mengumpulkan Bapak dan Ibu di musola yang kaitannya dengan kegiatan anak-anak USMBD. Jadi sekali lagi semoga kita sukses dari perencanaan, pelaksanaan, sehingga sampai berhasil dengan moto legitkan prestasi dengan integritas tinggi. Mudah-mudahan anak-anak semua mendapatkan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya setelah ini mungkin masih ada kegiatan yang harus disampaikan kepada Ibu guru kelas 6, karena memang ini semua sudah diprogramkan acara ini dengan rutin. Setelah kegiatan anak-anak, Bapak dan Ibu diharap berkumpul di musola untuk mengikuti kegiatan PPDB online atau apa namanya, sosialisasi kegiatan PPDB online, karena ini waktu semakin mendesak sehingga anak-anak selesai ujian waktu yang tidak lama harus mendaftar ke sekolah tingkat pertama atau SMP. Mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada khususnya orang tua murid kelas 6 yang telah melangkahkan kakinya ke sekolah ini untuk berdoa bersama-sama demi kelancaran putra-putri kita semua dalam menghadapi USMPD. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
untuk Bapak Ibu yang paling murid silakan untuk menempati posisi tempatnya, karena setelah ini putra putri Bapak Ibu akan langsung tenang meminta maaf, meminta restu kepada Bapak Ibu semuanya. Silakan untuk Bapak Ibu dipersilakan untuk menempati tempat duduknya, Bu. Silakan di mana saja. Nanti putra putri Bapak Ibu akan datang ke Bapak Ibu untuk meminta restu. Saat itu di surga begitu tenangnya, sehingga suara dari bumi dapat terdengar. Dan sang anak dengan suara lirih bertanya, Tuhan, jika saya harus pergi sekarang, bisakah Engkau memberitahu siapa nama malaikat di rumahku nanti? Tuhan pun menjawab, kamu dapat memanggil malaikatmu Ibu. Anak-anakku, kenanglah ibu yang selama ini telah menjaga, melindungi dan mengajarimu berbagai hal sejak engkau lahir tanpa daya. Kenanglah ibumu yang selalu meneteskan air mata ketika menyaksikan perilakumu yang tidak baik. Ingatkah engkau ketika ibumu rela tidur tanpa selimut demi melihatmu tidur nyenyak dengan 2 selimut membalut tubuh? Ingatkah engkau ketika jemari ibumu mengusap lembut kepalamu dan membantu menyisir rambut? Dan ingatkah engkau ketika air matanya menetes ketika ia melihatmu terbaring sakit? Sadarkah engkau, anak-anakku, sebenarnya tanpa sepengetahuanmu, setiap kali berdoa, ibumu selalu menyempatkan memohon kepada Tuhan untuk segala kebaikan, kemudahanmu dan kesuksesan. Sadarkah engkau, anak-anakku, menghadapi ujian besok, bisa jadi ibumu lebih sering berdoa secara khusus. Semuanya demi untuk kemudahanmu dalam tes atau ujian. Semuanya demi untuk kesuksesanmu dalam tes dan ujian. Karena kesuksesan sekolahmu adalah salah satu harapan besar. Karena kesuksesan sekolahmu adalah salah satu keinginan. Bertahun-tahun ibumu dan ayahmu berjuang dengan segala cara untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. Salahkah bila mereka begitu berharap akan kesuksesanmu? Salahkah bila mereka begitu menginginkan kesuksesan? Salahkah bila mereka berharap kelulusan? Salahkah bila mereka begitu menginginkan kelulusan? Engkau tentu bisa membayangkan bagaimana kecewanya mereka bila engkau gagal dalam belajar. Bagaimana terlukanya perasaan mereka. Bagaimana menahan malu di hadapan orang-orang di sekitarnya. Mereka merasa gagal dalam mendidik engkau. Mereka merasa perjuangan mereka selama ini begitu sia-sia. Jangan biarkan ibumu kecewa. Jangan biarkan ibumu terluka. Buatlah dia bahagia dengan kesuksesanmu. Buatlah dia bersuka cita. Buatlah dia bangga padamu. Jangan biarkan engkau kehilangan saat-saat yang akan kau rindukan di masa datang. Ketika ibu telah tiada, tak ada lagi yang berdiri di depan pintu menyambut kedatangan. Tak ada lagi senyuman indah tanda bahagia. Yang ada hanyalah kamar yang kosong tiada penghuni. Yang ada hanyalah baju yang digantung di lemari kamar. Tak ada lagi yang menyiapkan sarapan pagi untukmu makan. Tak ada lagi yang rela merawatmu sampai larut malam ketika engkau sakit. Tak ada lagi. Tak akan ada lagi yang meneteskan air mata mendoakanmu di setiap hembusan napas. Hadirkanlah ibumu dalam ingatanmu. Peluklah dia, ciumlah kakinya dan niatkan dalam hatimu untuk memberikan yang terbaik baginya.
Berdoalah untuk kesehatan dan rasakanlah pelukan cinta dan kasih sayang. Jangan biarkan engkau menyesal di masa datang. Berikanlah yang terbaik untuk ibu yang selalu menyayangimu. Katakanlah dalam hatimu, maafkan aku, ibu. Katakan padanya betapa engkau teramat mencintainya. Betapa dia teramat berarti bagimu. Pendidikan yang takkan pernah hilang. Ribuan cobaan silih berganti kau hadapi dengan kesabaran. Kau mendidikku seiring berjalannya hari yang ku lewati dengan penuh keikhlasan. Tak akan pernah bisa lupakan dirimu dalam sekejap hariku. Selalu terbayang jasamu di